Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu kelas 12 yang ibu sayangi, bertemu kembali dengan ibu pada pagi hari ini, Rabu tanggal 8 April 2020 dalam pembelajaran online untuk mata pelajaran kimia. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ke-15 untuk semester genap adalah mengenai asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran dari materi asam dan basa adalah pertama, memahami pengertian konsep asam dan basa. Tujuan yang kedua adalah menjelaskan sifat-sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pelajaran ketiga adalah untuk menganalisa sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kali yang akan kita bahas adalah apa itu asam. Ya. Adapun ciri-ciri dari asam itu adalah pertama, senyawa asam dia memiliki rasa yang masam. Ciri yang kedua, menghasilkan ion hidrogen bila dilarutkan dalam air. Ciri yang ketiga, memiliki pH atau derajat kemasaman lebih kecil dari 7. Ciri selanjutnya adalah dia bersifat korosif sehingga dapat menyebabkan korosi pada benda tersebut. Ciri selanjutnya dari asam adalah jika diuji dengan kertas lakmus berwarna biru, maka kertas lakmus tersebut akan berubah warna menjadi merah. Ciri terakhir dari sifat asam adalah senyawa asam yang bersifat elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini jadi ada 6 ciri-ciri dari senyawa yang bersifat asam. Ada beberapa contoh senyawa kimia yang jenisnya asam. Ya, yang pertama itu asam klorida atau dengan rumus kimianya adalah HCl. Kemudian asam sianida yang disingkat dengan HCN. Kemudian ada asam nitrat, ada asam sulfida, ada asam sulfat, dan ada asam asetat. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa kimia yang sifatnya asam. Dan ini ada beberapa contoh makanan yang bersifat asam. Ya, apa aja itu? Nih, minuman yang berkarbonasi, ya, seperti Coca-Cola, Sprite, ya, pokoknya minuman yang mengandung karbonasi itu bisa dikategorikan makanan yang bersifat asam. Kemudian contoh selanjutnya adalah keju, coklat, dan beberapa buah-buahan seperti yang dapat Ananda lihat di gambar. Baik, nah tadi kita membahas tentang asam. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu basa. Adapun ciri-ciri dari basa itu adalah pertama, senyawa basa dia memiliki rasa pahit atau getir. Ciri-ciri kedua, dia menghasilkan ion hidroksida atau OH bila dilarutkan dalam air. Ciri yang ketiga, jika diuji dengan menggunakan kertas lakmus merah, dia akan berubah warna menjadi biru. Ciri selanjutnya adalah memiliki pH atau derajat kemasaman itu lebih besar dari 7. Ciri selanjutnya adalah basa dapat menyebabkan kulit menjadi kusam dan rusak.
karena dia bersifat kaustik. Dan ciri terakhir dari basa tersebut adalah dia dapat menghantarkan arus listrik pada sifat elektrolit. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa kimia yang jenisnya basa. Ya, ada kalsium hidroksida, ada natrium hidroksida, ada berilium hidroksida, ada aluminium hidroksida, dan amonia hidroksida. Ini jadi ada beberapa contoh senyawa kimianya yang bersifat basa. Nah, sedangkan ini adalah contoh makanan yang bersifat basa. Dapat kamu lihat di gambar ini, ya, ada wortel, ada selada, ada brokoli, ya, ini selada, ini brokoli, ada wortel, ada pisang, ya, dan ada beberapa buah-buahan yang termasuk jenis sifatnya itu adalah basa. Baik, nah itu mengenai pengertian tentang asam dan basa. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang perkembangan teori mengenai asam dan basa. Di sini untuk perkembangan teorinya kita akan melihat dua sisi, ya. Teori para ahlinya dua orang. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Kalau menurut Arrhenius, yang dikatakan asam itu adalah senyawa yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang di dalam air dapat melepaskan ion OH. Adapun kelemahan dari teori asam Arrhenius ini adalah menyatakan bahwasanya tidak semua senyawa yang bersifat asam dan basa itu dapat menghasilkan ion H atau ion OH. Ya, itu kelemahannya. Ya, tidak semua senyawa yang bersifat asam dan basa itu dapat menghasilkan ion H atau ion OH. Kemudian kita melihat perkembangan teori asam basa dari sudut pandang Bronsted-Lowry. Ya, teori asam Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, yang dikatakan asam itu adalah senyawa yang memberi proton kepada zat lain. Proton itu di sini adalah ion positif, ya. Jadi asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah senyawa yang memberi proton kepada zat lain. Nah, apa itu basa menurut Bronsted? Menurut Lowry-nya, basa itu adalah senyawa yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Ya, jadi senyawa yang menerima proton dianya. Itu yang dikatakan basa menurut Bronsted-Lowry. Adapun kelemahannya adalah dinyatakan bahwa tidak dapat memperlihatkan sifat asam atau basa suatu senyawa jika tidak ada proton yang terlibat dalam reaksi. Nah, itu kelemahan dari teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, ya. Menyatakan bahwasanya tidak dapat memperlihatkan sifat asam atau basa suatu senyawa jika tidak ada proton yang terlibat dalam reaksi. Ya. Demikian materi kita untuk minggu ini mengenai asam dan basa. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahami materi ini. Dan selanjutnya, jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan kita berdiskusi. Dan selamat mempelajari. Semangat!